Kalau sholat itu manfaatnya buat diri kita. Kalau syahadat manfaatnya adalah agreement kita kepada Allah. Sebagai password untuk membuka pintu rahmatan lil alamin, maka syahadat. Mau ibadahnya setengah mati, kalau nggak syahadat, nggak masuk. Sholat itu untuk kita. Zakat adalah untuk kita juga. Kemaslahatan umat, membantu yang lemah, dibantu dengan yang kuat, itu zakat. Kemudian puasa, nah ini puasa itu adalah ibadah yang langsung kepada Allah, dan aku, kata Allah, yang langsung memberikan fadilahnya kepada hambaku yang berpuasa. Di situ beda. Nah, sekarang kita sisir satu persatu, Ibu. Syarat orang berpuasa. Pertama, kita harus iman kepada Allah. Ya. Iman kepada Allah, kenapa? Karena Allah mensyaratkan bahwa hanya orang beriman saja yang dipanggil oleh Allah untuk melakukan ibadah siam. Dengan siam itu menjadikan wasilah hamba itu menjadi bertakwa. Ya. Kemudian sehat jasmani dan tidak dalam safar. Jadi orang yang beriman kepada Allah, sehat jasmani, tidak dalam safar, maka dia berkewajiban untuk berpuasa. Yang kedua, suci dari najis. Ibu-ibu ini biasa haid atau nifas, maka kondisi suci wajib berpuasa. Kenapa? Karena dalam hadis riwayat Muslim dikatakan bahwa Aisyah ya, itu berkata dari Mu'adzah ini, saya bertanya kepada Aisyah, seraya berkata, kenapa gerangan wanita yang haid mengkodok puasa dan tidak mengkodok sholat? Jadi yang hanya bisa dikodok itu puasa, Bu, ya, bukan sholat. Jadi nggak ada istilah sholat dikodok. Ya, jangan sampai salah pengertian. Sholat itu nggak ada kodok. Kalau sudah tidak sholat hari ini, maka tidak bisa dibayar di hari yang lain. Kemudian Aisyah menjawab, apakah kamu dari golongan Haruriyah? Aku menjawab, aku bukan Haruriyah. Aku hanya bertanya. Aisyah menjawab, kami dulu juga mengalami haid, maka kami diperintahkan untuk mengkodok puasa dan tidak diperintahkan untuk mengkodok sholat. Ini dari Aisyah. Jadi jangan ada pemahaman bahwa sholat itu bisa dikodok, nggak ada. Hanya puasa yang bisa dikodok. Subhanakallahumma